Shalom Youth Frenzy. Seneng banget nih hari ini kita bisa beribadah meskipun secara online. Bener banget nih, dan ibadah kali ini kita akan mendengarkan message dari Kak Yongki. Jangan lupa siapkan catatan kalian dan juga hati kalian. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
belajar perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom Youth Frenzy, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi nih sama aku. Ya, setelah bulan lalu kita udah memperingati hari di mana Yesus telah berkorban, Yesus telah mati di kayu salib. Nah, di bulan ini kita punya tema baru nih. Apa itu? Yaitu Good Servant, di mana kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menjadi murid atau pelayan yang baik di mata Tuhan, sebagai bentuk dari penghargaan kita terhadap kematian Yesus di atas kayu salib. Kenapa aku sebut penghargaan? Ya, karena kita sebagai anak Tuhan harus menghargai apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita, apa yang telah Tuhan Yesus korbankan buat kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanannya dan malah asik hidup berteman dengan dosa, hidup berteman dengan si iblis. Wow, ngeri banget ya. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan kesempatan-Mu, Tuhan, kami dapat melangsungkan ibadah online kami di sore hari ini kembali ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya memberkati setiap kami sehingga kami dapat memahami dengan baik apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami di hari ini. Kiranya juga Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu juga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, judul firman di hari ini yaitu Heart of Servant. Honestly, sebenarnya waktu judul firman ini muncul dan bertepatan juga dengan jadwalku, aku merasa masih kayak kurang layak gitu. Aku merasa kayak nggak pantas ya. Cuman ya karena jadwalnya udah tertulis namaku, dan kayak yang kemarin Kak Jess bilang, Here I am, send me. Apalagi kalau keinget tentang kisah Yunus yang mencoba kabur namun ternyata sia-sia, sehingga ya terjadilah hari ini. Oke, aku akan bahas atau sharing soal hati seorang pelayan versi manusia yang kadang-kadang juga masih nggak luput dari salah, masih nggak luput dari dosa. Disclaimer, nah nih penting nih buat kalian tahu bahwa di sini aku mau bilang dulu kalau statement melayani bukan hanya di gereja itu benar. Aku ulangi, statement melayani bukan hanya di gereja itu benar. Sehingga jangan sampai ketika kita mendengarkan firman tentang hati seorang pelayan atau pelayanan atau melayani, kita jadi berasumsi bahwa walah ngomong aja kalau intinya tujuannya maksudnya ini ajakan buat ikut pelayanan di gereja. Enggak. No. It's not like that. Hal tentang pelayanan, melayani seorang dengan yang lain, hati pelayan itu bukan cuman berada di lingkup pelayanan di gereja doang ya guys ya. Sehingga ya Tuhan nggak nyuruh kita buat punya sikap yang melayani, punya hati yang melayani, itu cuman buat digunain ketika kita berada di gereja. Oke, masuk ke bab pertama. Definisi. Arti dari heart of servant adalah hati yang terbentuk untuk menjadi seorang pelayan, bukan hati yang dimiliki oleh seorang pelayan. Karena gak ada satupun dari kita yang terlahir langsung memiliki hati yang melayani. Baru lahir langsung, wah aku seorang pelayan, itu gak ada guys. Hati yang melayani itu terbentuk ketika kita mendekat pada Tuhan, mendengar dan melakukan firman-Nya. Nah, kembali lagi nih di disclaimer awal tadi, bahwa statement pelayanan gak cuma di gereja itu benar banget. Kalian bisa pelayanan di mana aja, jadi garam dan terang dimanapun kalian berada. Cuman kalau emang gereja tempat kita beribadah juga membutuhkan tenaga bantuan, why not buat kita juga ikut bantu. Selama kita masih punya kemampuan, kita masih punya waktu dan kesempatan, jangan sampai kita menolak atau merasa nggak perlu buat pelayanan di gereja karena statement yang tadi itu. Kita merasa nggak perlu di gereja, kan pelayanan nggak cuma di gereja gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu guys.
Nah, sekarang siapa di sini yang kadang-kadang masih merasa nggak layak buat melayani atau khususnya pelayanan di gereja? Justru aku merasa hal layak atau nggak layak, hal pantas atau nggak pantas itu adalah cara iblis, ide iblis buat menjauhkan kita daripada Tuhan, yaitu dengan cara membuat kita jatuh terus dalam dosa, membuat kita merasa semakin nggak layak di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita off dari ibadah kita off dari gereja, kegiatan gereja, kita off dari pelayanan, yang membuat kita semakin terjun bebas dalam jurang yang iblis buat, sehingga membuat kita menjadi anak yang hilang, anak yang jauh daripada Tuhan. Nah, perlu kita tahu dan ingat selalu bahwa sebenarnya apa yang Tuhan lihat itu adalah sebaliknya. Ya, apa yang Tuhan lihat itu nggak sama dengan apa yang kita lihat. Tuhan selalu ingin kita kembali padanya. Sekotor apapun kehidupan kita, sejelek apapun masa lalu kita, sebesar apapun kesalahan kita, itu masih ada kesempatan buat kita kembali sama Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah merasa jijik buat kita, Tuhan nggak pernah mau buang kita, sehingga jangan pernah kita merasa bahwa diri kita itu nggak layak, kita nggak pantas, atau kita nggak mampu. Ingat kata yang Kak Jess kemarin bilang bahwa Tuhan nggak pernah mengutus kita dengan tangan kosong. Ia selalu mengutus kita dan memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Oke, sekarang apa aja sih karakter atau sifat-sifat dari hati yang melayani? Gak banyak kok, cuman 3 aja. Yang pertama, yaitu rela berkorban dan tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian. Nah, sedikit sharing, aku pernah diperhadapin dengan masalah di mana jadwalku pelayanan bertabrakan dengan jadwal pekerjaanku. Ya, karena saat ini memang pekerjaanku bukan pekerjaan di kantor dengan jam kerja yang pasti dan seringkali berdatangan di saat-saat weekend juga. Sempat aku galau antara aku mau mentingin pelayanan atau kerjaan yang dapat uang. Ya, uang. Tapi setelah aku pikir-pikir bahwa hidup yang aku punya, kerjaan yang aku punya, berkat, kesehatan, dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Sehingga muncullah pertanyaan baru, yaitu lebih penting mana? Duit yang aku dapat atau yang kalian dapat dari kerjaan, atau Tuhan yang bisa kasih kita segalanya? Nah, dari sini jelas jawabannya adalah lebih penting duit. Enggak, lebih penting Tuhan. Jadi dalam hal melayani, kadang-kadang kita harus rela mengorbankan sesuatu yang kita punya. Namun percayalah bahwa ketika kita menabur hal yang baik, kita pasti akan menuai hal yang baik juga. Meski pada saat itu juga nggak kelihatan hasilnya, belum kelihatan hasilnya. Kayak kalian pelayanan, nolong orang, kan nggak langsung saat itu juga kalian langsung dapat duit. Kalian langsung dapat apresiasi. Malah kita yang jadi keluar duit, ya kan? Kita harus ingat bahwa Tuhan nggak pernah berutang sama kita selama kita mengerjakannya dengan hati yang tulus dan dengan motivasi yang benar. Tapi di sini bukan berarti aku minta kalian semua buat gak usah kerja, fokus aja melayani Tuhan. Enggak gitu guys. Melainkan usahakanlah agar semuanya dapat berjalan dengan seimbang. Namun ketika nanti muncul situasi seperti yang aku ceritain tadi, antara kalian harus milih Tuhan atau duit, kita sekarang udah tahu lah buat lebih mendingin yang mana. Oke? Lanjut ke poin yang kedua, yaitu setia. Setia maksudnya adalah tetap melakukan yang seharusnya, meskipun hal tersebut tidak dalam situasi yang menyenangkan ataupun menguntungkan buat kita. Jadi, ketika mungkin situasi di tempat kita bekerja atau situasi di tempat kita pelayanan mungkin terkadang sedang kurang menyenangkan atau kita sedang diberi tanggung jawab atau tugas tambahan yang bikin kita sebenarnya itu merugi secara waktu, tenaga, dan bahkan materi, tetap berusahalah untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik seperti seolah-olah kita melakukannya itu untuk Tuhan. Oke, yang ketiga yaitu
taat. Taat di sini maksudnya adalah tetap melakukan yang benar, meskipun tidak ada seorang pun yang mengawasi atau melihat atau menilai. Sama seperti contoh di poin yang setia tadi, meski nggak ada seorang pun yang mengawasi atau menilai perbuatan kita, tetapi Tuhan akan selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Sehingga perbuatlah segala sesuatu itu sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan, bukan hanya pada atasan atau pemimpin. Karena ketika atasan atau pemimpin kita itu nggak ada untuk mengawasi kita, untuk menilai atau melihat kita akan selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu ada untuk melihat dan menilai setiap perbuatan kita. Nah, daripada kita lama membahas teorinya, aku mau kasih contoh nih, melayani di berbagai aspek kehidupan kita. Yang pertama, misal di sekolah, kita bisa melayani untuk membantu guru, teman kita, atau membantu bapak atau ibu cleaning service dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, yaitu di tempat kerja, kita bisa memulai untuk melayani, membantu rekan kerja kita, atasan kita, membantu dan memberi arahan pada karyawan yang mungkin baru bekerja, atau juga menghormati bapak petugas keamanan yang sedang bertugas di tempat kita. Yang ketiga yaitu di tempat umum, misal restoran nih, kita bisa melayani dengan cara membereskan sendiri piring-piring kotor bekas makanan kita. Nah, jadi sudah makan itu diberesin sendiri, jangan berserakan di meja gitu guys. Yang keempat, di masyarakat, kita bisa melayani dengan cara ikut tergabung dalam organisasi sosial. Yang kelima, di gereja ya. Tapi kita sudah tahu ya, kita bisa melayani dengan cara terlibat dalam divisi-divisi yang ada di gereja. Ya, meskipun mungkin dari semua yang aku sebutkan tadi rata-rata adalah bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita, dan bukan job desk kita, namun percayalah, ketika kita mau dan rela untuk melakukan hal yang baik, maka Bapa di sorga juga akan memperhitungkan apa yang kita perbuat. Seperti yang disebutkan pada Matius 23 ayat 11-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hati yang melayani adalah hati yang memiliki niat buat doing something that is none of your business. Business ya, read English. In order to helping people. Ya, bukan in order to supaya kelihatan baik, supaya kelihatan keren, ya supaya naik jabatan, supaya naik gaji, dan lain-lain. Yes, emang semuanya itu nanti kita akan dapatkan. Tapi hal tersebut gak boleh menjadi motivasi utama kita ketika kita melayani atau melakukan suatu hal yang baik. Nah, jangan sampai kita baik sama atasan dengan motivasi supaya aku segera naik jabatan, aku segera naik gaji. Nah, orang-orang tersebut biasanya disebut sebagai penjilat, ya kalian tahu kan? Dan jangan sampai juga kita pelayanan di gereja, misal jadi WL, singer, pemusik, itu biar kelihatan keren di depan teman-teman. Ya, itu nggak boleh guys. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ketika kita melayani, berusahalah untuk menjaga niat hati kita tetap murni, supaya Tuhan juga berkenan atas hal-hal yang telah kita perbuat. Memang dalam kehidupan ini akan selalu ada sisi di mana kita merasa nggak mau atau nggak bisa untuk melayani, ya kan? Ketika hidup ini terasa sulit, cobaan banyak nggak selesai-selesai, capek, jenuh, butuh healing. Tapi juga akan selalu ada sisi di mana kita menjadi bisa dan mau untuk melayani. Itu dengan melihat kembali pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Tergantung dari mana cara pandang kita melihat. Oke, semoga kita semua dapat mengerti dan melakukan firman yang telah kita bahas di hari ini. Amin.
Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bila mana kami telah menyelesaikan ibadah online kami di sore hari ini. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, dapat menjadi murid-Mu, pelayan-Mu yang baik di mata-Mu ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, dan kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan bila mana sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami mau percaya bahwa berkat-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan, kesehatan-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan, dan berlimpah kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami di sore hari ini, dan kami juga mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you guys. Thank you buat Kak Yongki atas message yang sudah memberkati kita di ibadah kali ini. Nah, untuk minggu depan, Youth Frenzy akan beribadah secara onsite dan akan dilayani oleh Pendeta Yoel Sianto. Nah, jangan lupa buat daftarkan dirikannya masing-masing ya. Dan aku juga mengingatkan kalian untuk ikut Frenzy Community atau Friendscom setiap weekdays jam 7 malam. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan secara online. Oke, sekian ibadah kita kali ini. God bless you.